Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penting diketahui seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat selain jika mampu melakukan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati gurunya, keagungan gurunya. Apa sih artinya melakukan ilmu tersebut? Dapatnya orang mencapai suatu hanya karena mengagungkan suatu itu dan gagalnya pula karena tidak mau mengagungkannya. Yang paling biasa terjadi pada zaman sekarang adalah banyaknya siswa dan murid yang selalu menggelangkang kepada guru di SMP, SMA, ataupun di pondok pesantren. Hal yang paling disayangkan adalah niat dari siswa atau murid tersebut. Berangkat ke sekolah, mereka itu hanya berniat untuk mencari nilai, bukan mencari ilmu. Ingatlah teman, nilai bagus akan mengikuti kita ketika memperoleh ilmu itu. Jadi, mari kita menghormati ilmu dan ahli ilmu. Pemirsa, sebuah tema mengakukan ilmu dan ahli ilmu. Saya Rifki Zulfa. Dan saya Satria Rizky. Inilah Cakrawala Santri, sejuk di hati. Terima kasih pemirsa, tentunya masih bersama kami di Cakrawala Santri, yang hari ini kami akan ditemani oleh narasumber kita seperti biasa, yaitu Bapak Wahyu Adib Mubarok. Ya, beliau merupakan pengurus dari Asrama Pelajar Islam Tegalrejo, Magelang. Nah, perlu diketahui di sekolah terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mewarnai keberagaman sampai ke lingkup terkecil di sebuah sekolah, yaitu kelas. Misalnya tuh dari perbedaan gen, lalu perbedaan dari siswa yang pandai atau siswa yang pasif, pendiam ataupun yang nakal, sampai perbedaan status ekonomi. Hampir semua guru pernah bertindak diskriminatif kepada siswa di kelas. Yang sering terjadi di kelas, guru sering memberikan perilaku perbedaan kepada siswa yang pandai dan yang kurang pandai. Siswa pandai lebih diperhatikan dalam segala hal. Pendapat mereka lebih dihargai daripada siswa yang kurang pandai. Bukankah kita semua di kelas ini dituntut bisa menguasai semua pelajaran yang diberikan guru? Tapi bagaimana mungkin teman yang kurang pandai bisa berkembang kalau yang diperhatikan hanya beberapa siswa saja? Pemirsa, kali ini kita akan mengupas masalah-masalah yang kerap terjadi, yaitu masalah diskriminatif seperti video yang satu ini. Siswa sebuah SMA negeri di Bekasi dipukul oleh gurunya di tengah lapangan lantaran terlambat datang ke sekolah. Kejadian itu direkam dan viral di media sosial. Dalam video itu tampak seorang guru tengah memukul pundak dan kepala muridnya beberapa kali. Tindakan kekerasan tersebut disaksikan oleh banyak siswa lainnya. Tampak barisan siswi yang tengah berdiri dan barisan siswa tampak jongkok di tengah lapangan. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 10 Februari 2020 lalu. Terdapat 170 siswa-siswi yang terlambat datang ke sekolah dan sebagian besar kelas 12. Dikutip dari kompas.com, Kamis 13 Februari 2020, Wakil Kepala Bidang Humas sekolah tersebut, Irna Tiko, menyayangkan kejadian itu. Ia mengatakan para siswa sudah diberi kelonggaran 15 menit untuk masuk sekolah. Biasanya terdapat 10 hingga 20 orang yang terlambat. Namun pada hari itu banyak sekali siswa yang terlambat. Kita ke informasi yang tengah menjadi sorotan di dalam negeri. Video seorang guru SMK di Purwokerto yang menampar muridnya beredar di media sosial. Guru yang bernama Lukmas Setiadi ini berharap para orang tua dari anak-anak tersebut bisa mengerti alasannya menghukum murid-muridnya secara keras. Dalam video yang viral di sosial media ini, terlihat seorang guru SMK Kesatrian Purwokerto, Jawa Tengah mengelus kepala siswanya di dalam ruang kelas. Setelah beberapa kali elusan, guru tersebut kemudian menampar muridnya dengan keras. Video ini kemudian menjadi viral setelah menyebar luas di beberapa grup WhatsApp serta di beberapa akun media sosial seperti Instagram. Wakil Kepala Sekolah Inayah Romawati mengatakan, pihak sekolah telah memanggil guru serta siswanya untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Adapun alasan guru menampar muridnya, karena siswa itu sering membolos dan tidak mengerjakan tugas sekolah.
Pihak sekolah sudah mengklarifikasi kejadian ini ke pihak keluarga siswa dan kasus ini sudah selesai. Jadi ada kejadian mengawali dan itu adalah sebuah pembelajaran buat kami. Gurunya sudah kita panggil, dan sudah kita konfirmasi, kita klarifikasi, anaknya juga sudah kita panggil, dan itu adalah sedang proses pembinaan. Tak lama setelah video tersebut beredar, muncul video klarifikasi dari guru tersebut pada Kamis 19 April lalu. Lukmas Tiadi membenarkan bahwa dirinya adalah guru yang memukul murid dalam video tersebut. Ia meminta maaf atas hukuman yang dia berikan. Kusworo, Purwokerto. Ya, sejak viral di media sosial, kasus guru SMK Purwokerto menampar muridnya langsung menarik perhatian netizen. Rata-rata menyayangkan tindak kekerasan sang guru, meski ada pula yang menilainya sebagai bentuk pembelajaran. Kita akan lihat beberapa pendapat dari warganet berikut ini. Netizen Nadia Ferdi 31 berpendapat bagaimanapun kekerasan tidak patut dibenarkan, apalagi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, anak korban kekerasan akan semakin dendam. Kita lihat ke komentar selanjutnya, ada pula Amiral Farizi yang berkomentar, jika murid tidak mengikuti peraturan atau tugas dari guru, sebaiknya sanksi sesuai standar operasional prosedur sekolah. Sekolah juga bisa manggil orang tua karena tidak seharusnya ada kontak fisik antara guru dan juga murid. Hal serupa juga disampaikan pemilik akun Instagram Rike Koto berikut ini. Dalam kekerasan, dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam mendidik, apalagi oleh guru. Kalau tidak punya kesabaran, Rike menilai tidak usah menjadi guru. Masih banyak guru lain yang ikhlas mendidik agar anak bangsa jadi lebih baik dan bukan malah jadi anak yang terganggu mental dan juga menyimpan. Nah, tadi itu pemirsa, video yang menanyakan ada seorang guru itu yang memberikan hukuman kepada muridnya. Jadi mungkin ya muridnya itu memiliki kesalahan. Nah, mungkin sudah melampaui batas, jadi gurunya itu memberi peringatan kepada muridnya dengan cara fisik seperti itu. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas video yang tadi kita lihat. Oke, karena kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Wahyu Adib Mubarok. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Santri, sejuk di hati. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Cakrawala Santri. Oke, langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan narasumber kita yang istimewa ini, yaitu Bapak Adib Wahyu Mubarok. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Kali ini Bapak sedang ada kesibukan apa Pak di awal-awal tahun ini Pak? Kesibukan saya menabung. Menabung, menabung untuk apa itu Pak? Menabung amal baik. Amal baik, ya. Meminimalisir amal buruk. Oh, Astaghfirullah khairat ya Pak. Iya. Nah, itu Pak. Tadi kan sudah melihat di tayangan video tadi nih. Ada 2 video yang dimana itu seorang guru tuh Pak. Iya. Seorang guru itu memberikan hukuman ataupun takziran kepada muridnya dengan cara mungkin bukan kekerasan, lebih ke peringatan menggunakan tangan seperti itu Pak. Nah, itu bagaimana itu Pak? Mungkin tanggapan dari Bapak itu seperti apa? Ya, tanggapan dari video tersebut terdapat sesuatu yang kurang baik. Iya. Iya. Menurut saya ada sisi kesalahannya. Mengenai pemukulan seorang guru terhadap muridnya, sebenarnya itu dari sisi murid sendiri ya. Dari sisi murid sendiri itu perlu ditelusuri kesalahan murid itu apa. Ketika sudah sebelumnya saya itu menanggapi hal tersebut, saya kembalikan ke kitab-kitab dari pengarang-pengarang ulama-ulama seperti itu. Jadi bukan semata jawaban dari saya. Ya, benar Pak. Iya. Nukil dari kitab. Saya pun mengikut apa yang ada di kitab-kitab seperti itu. Jadi di kitab-kitab seperti saya pernah lihat juga di kitab
Hasyiah Jamal juga ada, di Ianatul Thalibin juga ada. Nah, Jadi banyak gitu ya Pak? Dari lihat dari sisi kesalahan murid itu apa? Kalau murid tadi sudah dikasih peringatan, masih saja melakukan pelanggaran, sudah diancam oleh gurunya masih melakukan pelanggaran. Nah, di situ guru boleh bertindak untuk memberikan suatu hukuman yang bersikap seperti fisik. Tapi ini ada aturannya. Seorang guru memberikan istilahnya hukuman fisik kepada murid, ada aturannya. Contohnya disebutkan di sini sisinya seperti tidak menggunakan alat ataupun pemukulannya itu tidak menjadikan dampak yang begitu sangat, luka yang serius, terus tidak ke organ-organ yang vital. Terus juga disebutkan di sini pemukulan tersebut juga murni karena untuk pendidikan, murni untuk kemaslahatan murid tadi. Dengan adanya dipukul tadi bisa menjadikan murid tadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi, seperti itu. Terus juga seorang guru ini memang tidak diperkenankan ya untuk melakukan hukuman terhadap murid dengan istilahnya karena emosi dari gurunya dengan melihat seorang murid ada yang seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Pemukulan tersebut harus semata ditujukan untuk kemaslahatan murid tersebut guna untuk menjadi lebih baik. Dan saya garis bawahi, pemukulan itu jangan sampai mengarah ke luka yang parah sekiranya sudah menyakitkan. Tapi nggak bisa sampai berdarah, sampai memar, sampai bengkak dan sebagainya. Nah, itu tidak diperkenankan. Terus pemukulan tersebut ada yang mengatakan bahwasanya kalau seorang guru memukul seorang murid itu memang diperbolehkan, tapi harus seizin orang tuanya, wali muridnya ataupun wali santrinya. Benar sekali Pak. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya tidak perlu menggunakan syarat itu, yakni sekalipun tidak mendapatkan izin secara resmi dari orang tuanya, seorang guru itu punya hak sebagai seorang untuk menghukum secara fisik tersebut. Tapi fisik itu ada batasannya, nggak boleh menimbulkan sampai luka yang parah seperti itu. Terus juga usia murid. Nah, usia murid yang dipukul Dia itu ada batasannya gitu Pak? Iya, ada batasannya. Kalau masih kecil, masih SD mungkin, ataupun sudah SMP, tapi ternyata murid tersebut kelainan. Nggak bisa membedakan mana yang baik ataupun buruk ataupun sering ya pokoknya kelainan. Ya, kalau sekarang itu tidak boleh ya, kayak autis gitu Pak. Tidak boleh itu. Ya mungkin perlu dipertimbangkan, perlu didiskusikan secara baik-baik. Kan di Al-Quran kan juga sudah disebutkan bahwasanya ut'u ila sabili rabbika bil hikmah, seluruh manusia ke jalan Allah melalui bil hikmah, dengan bijaksana. Pertama itu dengan kebijaksanaan. Kemudian wa mau'izatil hasanah, dengan perkataan yang baik. Tidak boleh langsung dibentak-bentak, dikata-katain apa. Nah, seperti itu. Terus juga wajal dihum bilati hiyal ahsan, didiskusikan secara baik-baik dari pihak muridnya, dari pihak gurunya. Ketika memang terjadi problem seperti tadi ya, dari pihak wali muridnya ataupun wali santri, nah itu perlu didiskusikan secara baik-baik. Iya. Terus sikap murid itu memang kadang lalai, kadang ya itulah Pak. Seperti itu. Karena kan banyak sekali ya di Indonesia ini ya sudah moral itu sudah agak mengikis dulu Pak. Jadi malah kadang itu ada murid itu yang berani kepada gurunya itu, malah kadang sekarang banyak gitu loh Pak. Jadi wajar, menurut saya juga itu wajar Pak, karena
Karena saya juga dulu pernah ceritain gitu, dulu waktu orang tua saya itu dulu waktu di pondok ya juga ya pernah gitu dipakai rotang gitu loh Pak. Dulu kan masih sering seperti itu. Jadi wajar gitu, jadi nggak masalah lah. Mungkin gitu. Lalu apa Kak ini Pak? Apa yang harus dilakukan oleh murid jika terjadi seperti itu yang dilakukan oleh guru? Apakah kita itu harus menerima atau malah sebaliknya kita harus membalas atau seperti apa Pak? Iya. Jadi memang seorang murid yang dihukum, murid kan masih masih sewajarnya kalau dia itu tidak terima atas hukuman guru Iya benar ya. Pak, saya juga suka gitu Pak. Sikap yang baik bagi murid ketika mendapat hukuman dari guru, terlebih hukuman yang agak berat. Nah, sikap murid tersebut kalau istilahnya murid itu tahu tentang akhlakul karimah, hormat seorang murid terhadap gurunya, dan memang ditekankan sangat untuk murid ini ketika mendapat hukuman dari guru menerimanya. Jadi itu nggak boleh Membalasnya. nggak boleh gitu Pak. Ataupun malah dendam. Nah, itu kurang baik. Dan memang kalau seorang murid itu sewajarnya tidak terima dengan hukuman guru tersebut, tapi harus diterapkan itu. Harus diterapkan guna untuk menerima hukuman guru, karena tujuan guru untuk menghukum itu secara tidak langsung Itu untuk menjadikan dia itu sadar. Terus juga untuk menjadikan dia itu tidak akan mengulangi kesalahan lagi, seperti itu kan, untuk kemaslahatan murid juga. Tapi kadang di mata murid itu salah menangkap pesan itu salah ditangkap oleh para murid tersebut Pak. Begitu juga nanti sikap orang tuanya juga itu menerimanya. Nah itu Pak, karena kadang malah tujuan dari awal kan siapa? Orang tua. Wali, orang tua itu kan memasrahkan anaknya guna untuk dididik yang tadinya kurang baik menjadi baik di suatu tempat pendidikan tersebut kan. Sekolah orang gitu, tuanya Pak. kan maksudnya seperti itu. Kan sudah istilahnya sudah Sudah memasrahkan, pasrah, sudah pasrah, mau digimanakan cara mendidik anak ini untuk menjadi yang lebih baik. Dan cara guru seperti itu ketika ada kesalahan dihukum seperti ini. Jadi perlu disinkronkan antara yang dari pihak murid dan juga pengurus ataupun guru yang ada di tempat pendidikan tersebut. Perlu disinkronkan mengenai siapa yang dihukumi, terus siapa yang menghukumi, siapa yang mengatur di sekolah itu, dan siapa yang diatur itu harus sinkron. Guna untuk ketika ada permasalahan gak jadi problem. Benar Pak. Ya. Dan memang seringkali persoalan itu menjadi problem yang begitu besar. Jadi hal-hal negatif karena tidak didasari dengan keluarga ya didiskusikan secara baik-baik lah. Jadi memang perlu diskusi secara baik-baik itu. Ya, mungkin itu. Oke, mungkin itu dari tadi itu pembahasan mengenai video kita yang sudah kita lihat tadi. Oke, sungguh menarik bukan penjelasan dari Bapak Adib ini mengenai video tentang seorang guru yang itu tuh gimana tadi? Yang memberikan hukuman ya? Memberikan hukuman kepada muridnya. Oke, mungkin setelah ini tentunya akan lebih menarik lagi, jadi jangan kemana-mana karena setelah ini ada segmen tanya jawab. Tanya jawab mengenai permasalahan adab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Santri, sejuk di hati. Oke, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Cakrawala Santri Sejuk di Hati. Nah, langsung saja kita masuk ke segmen kita yang terakhir nih. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya kepada Bapak Adib mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih yang mengajal di kepala kita mengenai tema kita hari ini, yaitu mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Mungkin kamu ada pertanyaan nggak? Ada ini Pak. Pak, saya mempunyai pertanyaan. Kan kali ini kita ada sebuah tema mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan itu yang dimaksud mengagungkan ilmu gimana apa? Terus perilaku orang yang mengagungkan ilmu itu gimana?
Nah, itu Jadi ciri-cirinya orang yang melakukan ilmu itu gimana, Pak? Mengenai pengagungan terhadap ilmu ya, penghormatan. Nah, jadi seorang murid itu memang diperlukan untuk mengagungkan ilmu. Iya. Karena yang diharapkan murid kan untuk mencari ilmu kan. Benar, Pak. Termasuk juga mengagungkan ilmu itu seorang murid mempelajari dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh, terus waktu belajar ya fokus. Ya. Terus memang ada perbedaan ini mengenai ilmu agama itu memang agak apa istilahnya banyak. Benar, Pak. Kalau ilmu umum, nah itu mengarahnya cuma istilahnya siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan dapat ilmu umum itu. Iya, benar. Tapi kalau ilmu agama Susah nah itu, susah, Pak. Benar, Pak. Saya juga mengalami sendiri itu, Pak. Seperti juga dulu itu ada seorang santri sudah lulus dari pesantren. Iya. Tapi waktu dia mau pulang ke rumah membawa kitab-kitabnya, itu dimasukkan ke koper. Nah, terus namanya koper kan itu kan biasanya ditarik gitu, kan. nggak Ada rodanya itu Iya. kan. Nah, padahal isinya kitab. Sekalipun di situ ada bajunya sedikit. Nah, kitab-kitab dari awal ia mondok sampai lulus. Nah, itu ada di koper itu. Dibawa seperti itu, dikerek kayak gitu. Nah, dengan seperti itu tahu-tahu di rumah dia kebingungan. Kenapa kok seperti ini? Merasakan yang enggak. Terus pada intinya merasakan tidak mendapatkan buahnya ilmu, tidak mendapatkan manfaatnya ilmu. Nah, itu karena ternyata ditelusuri karena faktor tersebut tidak menghormati ilmu tersebut. Kitabnya malah digerek-gerek kayak gitu kan. Itu sampai rumah, Pak, itu, Pak? Iya. Ya kan dia mau pulang ke itu Lampung. Oh, Lampung. Jauh. Nah, iya. Nah, digerek-gerek kayak gitu, akhirnya itu menjadi penyebab gara-gara tidak mengagungkan ilmu, kitabnya digerek kayak gitu. Nah, jadi ilmu itu memang perlu diagungkan seperti kitabnya, gurunya. Nah, ada juga prosedur untuk menghormati kitab ya. Gimana itu, Pak? Nah, itu seenggaknya kitab itu ditaruh ataupun dibawa di atas, jangan terlalu di bawah. Seperti kalau kita duduk ada seorang santri yang lagi menghafal semisal bait alfiah atau manalfiah, kan seperti ini kan bawahnya. Tapi awalnya belum capek. Tapi kalau udah capek, udah pusing, nah biasanya malah semakin turun, bahkan ada yang saking keselnya nggak hafal-hafal dibanting. Ya malah itu banyak, Pak. Nah, iya, kayak gitu kan, itu termasuk tidak menghormati, tidak mengagungkan ilmu. Harusnya kan tetap berusaha. Kalau udah capek ya udah istirahat aja gitu loh, Pak. Kadang malah ada yang mempelajari suatu kitab, udah capek, terlalu capek, tapi dipaksakan tertidur, akhirnya kitabnya buat bantal. Nah, itu kan tidak menghormati ilmu juga. Nah, itu harus dihindari. Karena itu adalah faktor-faktor ilmu itu akan bermanfaat. Seperti itu. Nah, intinya kita bersikap mengagungkan ilmu itu dimulai dengan seakan-akan ilmu itu kita yang mencari. Ilmu itu ada di atas seorang yang mencari. Jadi dalam lingkup apapun kita harus mengagungkan. Bagaimana caranya kita itu bersikap untuk istilahnya meluhurkan ilmu, memuliakan ilmu. Entah itu ilmu itu ada di kitab, ada di gurunya. Nah, itu kita bersikap yang sekiranya paling baik. Nah, itu bagus sekali. Ya, kiranya seperti itu. Oke, ini tambahan satu, Pak. Kan temanya mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ahli ilmu itu apa aja, Pak? Ahli ilmu. Iya. Semacam apa itu?
Ya pernah dengar kalau ilmu itu ada 3 gitu loh Pak. Guru, terus kita, terus tempat. Itu bener nggak Pak? Iya benar sekali itu. Jadi kan ilmu itu bisa sampai ke apa? Seorang yang mencari ilmu, tholib. Nah, itu kan melalui perantara dari adanya guru, dari adanya materi pelajaran yang udah disiapkan oleh gurunya, dan juga nanti ada hubungan antara murid dengan gurunya. Nah, itu harus apa istilahnya sesuai dengan guru sama murid sama guru, terus sikapnya bagaimana, terus sikap murid terhadap kitabnya, terhadap ilmu. Nah, itu harus disesuaikan secara baik-baik. Dan itu sebenarnya yang perlu diterapkan itu yang begitu penting, khusus dalam ilmu agama. Seorang murid itu sayangnya untuk menerapkan di hatinya agar setiap hari itu untuk selalu menghormati, mengagungkan, terus jangan sampai ketika guru itu menyampaikan suatu materinya, terus ia tidak setuju, malah seudon. Nah, itu kan suatu hubungan antara murid dengan guru yang tidak baik. Termasuk juga tidak menghormati ilmu, karena ilmu itu kan guru itu kan menjadi perantara untuk sampainya ilmu. Nah, terus juga perlu juga karena ilmu itu yang memberikan ilmu adalah Allah SWT. Nah, kita harus terapkan bagi seorang murid itu untuk bagaimana caranya Allah itu biar bisa memberikan ilmu kepada saya. Nah, kita lakukan permintaan doa, kita lakukan amaliyah yang baik, kita jauhkan dari larangan-larangan beliau, larangan-larangan dari Allah, terus juga beliau guru-guru kita hindari. Itu sedikit lagi perlu saya sampaikan juga mengenai itu. Jadi kalau dalam ilmu agama itu banyak sekali dalam ilmu agama itu banyak sekali. Seperti kalau seorang murid sudah menyakiti gurunya, sekalipun dia itu pandai, tapi itu tidak menjamin bahwasanya murid itu akan Pandai terlalu bisa memanfaatkan kepandaiannya. Banyak sekali murid-murid yang di situ pernah menyakiti gurunya. Nah, dia padahal pandai, tapi gara-gara faktor itu jadinya dapat buahnya tidak bisa memperoleh manfaat dari kepandaian itu. Jadi perlu perhatikanlah persoalan itu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari teman kita. Ya, satu video pertanyaan yang sudah dikirimkan melewat IG dari Cakrawala Santri Amirsa. Nah, mungkin bisa ditayangkan nih. Pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum Pak Adib, saya mau nanya. Kalau misalnya Al-Quran itu kan nggak boleh ditaruh bawah. Kalau misalnya kitab-kitab kuning itu boleh ditaruh bawah nggak? Sekian, terima kasih. Oke, jadi ini gini Pak, pertanyaannya gimana kan kalau misal Al-Quran gitu Pak. Kalau Al-Quran itu kan nggak boleh ditaruh di bawah. Nah, lalu kalau kitab-kitab kuning itu seperti apa Pak? Kadang kan kalau saya suka melihat kalau ngaji di Ramadan atau ngaji apa itu, ngaji itu kita tuh dia taruh di lantai. Terus gimana Pak itu Pak? Itu termasuk tidak menghormati ilmu ya, seperti tadi ya saya sampaikan. Di bagaimana hukumnya ketika santri meletakkan kitabnya, kitab-kitab fikih dan sebagainya itu di atas lantai ya, di atas lantai tanpa ada istilahnya meja ataupun yang lain. Nah, itu hukumnya di Hasyiah Bajuremi itu mengatakan bahwasanya
haram meletakkan mushaf ya. Mushaf ini pertama mushaf. Mushaf di atas tanah. Nah, untuk Al-Qur'an jelas. Jelas nggak Ketika boleh. di atas, bumi langsung di lantai seperti itu Nggak tidak boleh. boleh. Nah, terus juga dilanjutkan dari Hasyiah Qulyubi itu mengatakan yajri fi kutubil ilmi asyar'i wa alatihi ma fil mushaf ghairu tahrim almas wala hamli li annahu yushiru bil ilhanah. Jadi hal yang berlaku pada mushaf itu juga berlaku pada kitab-kitab ilmu syara. Jadi sama aja gitu, Pak. Iya, tapi ya ada kesamaan sekaligus perbedaan. Dan kalau kitab ditaruh di Lantai. atas lantai seperti itu, seenggaknya lah diangkat. Terus baik sekali ya kalau kita santri-santri Iya. ataupun guru-guru untuk menganjurkan murid-muridnya ketika mau berangkat ngaji membawa kitab itu di atas pusar. Nah, seperti itu. Gini misalnya. Ya mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi pembahasan kita, tanya jawab kita mengenai tema kita hari ini, yaitu mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ya, begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran bahasan moral yang dapat kita ambil pada pertemuan kita kali ini. Ya, tak terasa juga kita sudah nih 30 menit Iya. sudah kita acara ini hari ini. Ya, mungkin apa yang kamu katakan? Ada nggak? Oke, terima kasih sekali terutama buat Bapak Adib yang Iya, sudah menemani sama-sama. kita Iya. selama ini, Iya. yang bisa pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita sungguh luar biasa, sungguh banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini. Oke, dan juga ini buat pemirsa yang mau tanya-tanya mengenai tanya-tanya tentang masalah adab seorang santri, seorang murid, itu bisa kirimkan video kalian atau pesan lewat IG kita di Cakrawala Santri pemirsa. Oke. Dan jangan lupa sertakan nama dan alamat juga. Oke, dan kalian juga bisa melihat tayangan hasil episode ini yang sudah terlewat episode 1, 2, dan 3 itu di channel SW TV Official. Oke. Mungkin itu pemirsa dari kami untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, Pak. Oke. Jangan bosan-bosan untuk menonton kita di serial berikutnya. Sekarang saatnya saya dan Satria Rizky dan rekan saya Rifki Zulfa untuk mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentunya akan lebih menarik lagi hanya di Cakrawala Santri, sejuk di hati.